Oke, ketemu kembali di video ke-10. Di sini kita akan membahas terkait gimana mendefinisikan lead measure. Tapi sebelum jauh, dari masukan kemarin di pembahasan lag measure dan lead measure, akan coba kita perbaiki karena penyebutannya relatif mirip-mirip. Kita ganti lag measure dengan lagging indicator dan penyebutan lead measure dengan leading indicator. Jadi di video ini kita coba akan membahas gimana mendefinisikan lead indicator yang baik gitu. Kalau kita ngomong lead indicator itu punya dua karakteristik. Karakteristik dari leading indicator adalah sifatnya prediktif. Dia mengukur sesuatu atau how-to-nya, bagaimana untuk mencapai sasaran itu. Dan yang kedua, leading indicator itu sepenuhnya dipengaruhi oleh tim, bisa dipengaruhi oleh tim. Itu dua sifat yang ada di leading indicator. Lalu gimana mendefinisikannya? Kalau kita ngomongin leading indicator, sebagaimana kebanyakan tim dari kita, itu sebenarnya mereka bukan tidak tahu masalah ini, masalahnya hanya fokus saja. Gimana bisa fokus? Ada banyak hal yang membutuhkan perbaikan dan membutuhkan fokus, namun tidak semuanya atau pemimpin itu bisa menentukan fokusnya terhadap lead indikator yang bisa mempengaruhi WIG-nya. Biasanya dengan mencoba perbaiki banyak semua hal, lalu tim itu terperangkap terhadap rutin activity mereka. Mereka setiap hari mencoba menyalurkan energinya pada banyak prioritas yang mendesak, dan prioritas itu khususnya prioritas yang sifatnya rutin gitu. Dan mencoba menggerakkan semuanya biar tetap bertahan gitu. Sehingga akhirnya tidak ada yang bergerak sama sekali. Itu kayak contoh kalau kita mau melobangi kertas, kalau kita tekan pakai 5 jari semuanya ini akan relatif susah. Beda lagi kalau satu jari untuk menekan kertas ini biar robek, itu lebih mudah. Nah, inilah fokus artinya gitu. Tentu ini bukan masalah yang asing ya, bukan masalah yang masalah yang baru bagi semua pemimpin. Biasanya kita saat kita mengamati dua kemungkinan yang paling menonjol, yaitu biasanya tim itu menghabiskan sebagai besar waktu tim untuk bertempur dengan rutin activity, melaksanakan rutin activity, dan yang kedua banyak sisa waktunya dihabiskan dengan mengkhawatirkan atau memprediksi lagging indikatornya nanti berapa ya gitu. Bukan berfokus terhadap apa yang bisa kita lakukan biar nanti lagging indikatornya itu achieve gitu. Permasalahan ini bahwa banyak menghabiskan energi dan tidak banyak memberikan hasil selain hanya mempertahankan rutin activity yang sedang kita jalankan sekarang. Jadi rutin activity-nya berjalan dengan baik, tapi tidak ada hal yang baru yang bisa mendorong atau perubahan baru yang bisa bergerak maju gitu. Nggak ada betternya lah dari aktual saat ini gitu. Sehingga prinsip dari lead measure itu sendiri ada sebenarnya kayak pengungkit atau katrolnya, meleverage ya. Dan kalau nextnya nanti saat diimplementasikan biasanya untuk meleverage behavior kalau kita ngomongin leading indicator. Contohnya kayak gini, saat kita pengen menggerakkan batu, kenapa kita ngomong tadi pengungkit atau leverage atau katrol? Kalau kita menggerakkan batu didorong, itu sama-sama bergerak tapi dengan tenaga yang lebih besar. Beda lagi kalau kita menggunakan katrol pengungkit. Nah, itu nanti dengan tenaga yang relatif lebih sedikit dan kecil kita bisa menggerakkan. Nah, leverage atau katrol ini yang biasanya kita sebut dengan leading indicator. Kalau teman-teman bisa lihat itu biasanya di sini. Nah, ini simulasinya. Lalu gimana sih cara memilih lead indicator atau leading indicator yang tepat?
Untuk mencapai sebuah sasaran yang belum pernah dicapai, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, belum atau mencoba melakukan hal-hal baru. Hal baru ini bukan hal baru yang semata-mata harus breakthrough, tapi kita mencoba berfokus terhadap hal-hal baru. Pengukuran baru itu pun juga termasuk hal-hal yang baru. Apa yang beda yang bisa dilakukan dari sebelumnya, ya. Itu gimana kita mendefinisikan. Dan yang terakhir, kita harus meyakini bahwa saat kita melakukan itu kita menggunakan metode 80-20 atau 20-80. Biasanya kita mengenal dengan prinsip Pareto. Kita mengupayakan dengan 20% tenaga kita, tapi dampaknya bisa berdampak terhadap 80%, hasilnya itu berdampak terhadap 80% yang sudah kita yang hal lain yang dikerjakan gitu. Nah, jadi salah satu gimana mendefinisikan tadi untuk indikator yang leading indikator, kita harus coba memikirkan apa yang bisa dilakukan yang belum pernah kita lakukan kalau kita mencoba itu. Nah, itu bisa hal yang baru yang benar-benar belum pernah, atau mungkin metode pengukuran baru yang belum pernah gitu, atau fokus baru yang sebelumnya secara performa jelek kita mencoba fokuskan di activity itu, atau inkonsistensi gitu yang cukup tinggi yang coba kita mau perbaiki. Mungkin di situ untuk mencoba mendefinisikan lead indikator yang cukup efektif. Yang perlu dipahami adalah dua sifatnya. Sifatnya prediktif, yang kedua adalah how to-nya. Bagaimana bisa memprediksi lagging indikator tersebut. Mungkin itu, terima kasih sudah 5 menit. Sampai ketemu di video ke-11.